Hai semuanya, selamat datang di Pulse Podcast yang bertemakan tentang people, update, life stories, and experience. Kali ini tema hari ini ialah membahas tentang parenting untuk Gen Z, yang mana akan kita bahas juga bahwa parenting yang paling tepat untuk yang diterapkan pada Gen Z di era digital. Bersama saya hadir dua narasumber yang ada perwakilan dari Gen Z dan juga orang tua yang sudah memiliki anak Gen Z. Era Gen Z juga. Ya, benar. Ya, selamat datang saya ucapkan kepada Mbak Anggun dan Ibu Yuyun ya. Kasih. Untuk hari ini kita akan bercerita ya, membahas tentang apa aja sih yang dirasakan oleh para Gen Z ini dan bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan tantangan orang tua juga nih yang melakukan bagaimana cara mengelola parenting yang terbaiknya untuk menghasilkan Gen Z, untuk menghasilkan generasi yang harus memang sudah disiapkan nih untuk menjadi generasi yang berkualitas juga gitu. Nah, sebelumnya ya, Bu Yujun kan seorang konselor ya. Nah, di sini kan memang profesional konselor juga gitu dan juga sedang memiliki anak yang usianya sudah memasuki atau sudah ada juga generasi alpha malah ya Bu Yuyun ya. Saya Gen Alpha ada sama Gen Z. Gen Z juga ada. Nah, ini berarti sudah kompleks ya. Nah, kalau menurut Yuyun nih, Gen Z ini gimana sih pandangannya dari para orang tua? Oke, Gen Z itu sebenarnya sekarang lagi ramai banget ya stereotip tentang Gen Z. Ya, ini Gen Z nih. Saya mau konfirmasi nih sekalian, bener nggak sih yang di stereotip di masyarakat? Satu, Gen Z itu generasi instan, nggak bisa berproses gitu ya. Kedua, Gen Z itu strawberry generation, indah di luar tapi lembek di dalam secara mental gitu ya. Terus ada juga stereotip Gen Z itu susah untuk bersosialisasi, daya juangnya rendah, generasi micin gitu ya. Terus Gen Z juga kadang-kadang banyak di instansi juga mengeluhkan attitude-nya kurang nih, nggak sopan kalau ngomong gitu ya. Apa sih rasanya jadi Gen Z terus dengan stereotip di masyarakat seperti itu. Nah, ini mumpung ada ya Bu ya Gen Z-nya, kita coba dengarkan dulu curahan hatinya gitu ya. Iya, jadi sebagai ternyata baru sadar juga ya aku generasi Z ya. Iya, Gen Z. Generasi Z awal 95 Ibu. 95 ya. Generasi Z itu kan 95 sampai 2000, ada yang bilang 2011, ada yang 2012. Oke, ya. pas banget generasi awalnya Gen Z. Iya, makanya sempat di awal-awal tuh ngerasa kayak saya itu generasi Z atau milenial gitu ya, karena bingung kan transisinya itu kan kayak, jadi rasanya sih campur aduk, mungkin kayak karena saya di Gen Z-nya awal, jadi kayak ngerasanya masih ya normal-normal aja sih, masih bisa mengikutin zaman. Nggak ekstrim, perubahannya nggak ekstrim banget ya gitu. Nggak terlalu ekstrim. Tapi kan saya punya saudara, punya keponakan yang emang benar-benar lahir pas Gen Z. Gen Z itu kan mereka itu lahir pas udah melek teknologi digital, semuanya tuh serba praktis, serba ada. Bahkan masih dalam perut sudah dipotret pakai 4G, 3 dimensi ya. Fotonya bayi pun itu kan udah ada gitu di dalam perut. Jadi pas mereka lahir udah melek digital, semuanya serba instan gitu. Terus ya makin zaman itu memang menurut saya kenapa banyak stereotip negatif itu ya karena ya dari sekolah pun udah berubah zamannya, kayak sistemnya Bu, kurang pendidikan kepribadiannya. Jadi anak-anak itu kan malah saya tuh mengamati keponakan saya itu di sekolah yang menurut kita itu sekolahnya itu swasta terbaik dan segala macam, kok nggak ada pendidikan kayak zaman dahulu yang pendidikan kewarganegaraan itu lebih ke ideologi negara bukan yang ke masyarakatnya tema gitu. Lebih ke pendidikan kognitif ya Bu. Karakternya jadi kurang ya. Lahir dengan kepraktisan, tiba-tiba ya nggak tahu gimana cara ngomong sama orang tua, membantah omongan itu nggak tahu Bu. Itu sih lebih kurangnya sih itu. Jadi
generasi, saya sih bukan menyoroti tentang instannya ya, karena generasi Z ini sudah banyak sekali kemudahan dibantu dengan kemajuan teknologi. Saya kira itu bukan hal yang krusial ya, maksudnya nggak terlalu jadi masalah sebetulnya, karena memang mereka ini hidup lahir di era yang semua sudah ada, ya sudah disediakan gitu. Jadi ya mungkin daya juangnya aja yang perlu ditingkatkan gitu, tinggal mereka beradaptasi bagaimana sih caranya untuk bisa tidak terlihat lembek gitu aja sih ya. Saya kira mereka kan apalagi sekarang zamannya banyak kayak gitu AI dan lain-lain itu yang membantu mereka untuk bisa lebih mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi gitu ya Bu ya. Nah cuman balik lagi nih ke orang tua. Nah, orang tua ini kan mungkin namanya sifat orang tua itu kan nggak mau anaknya itu terlalu kritis banget gitu. Sedangkan Gen Z ini kan karakternya kritis kritis, kemudian sangat terbuka gitu dengan perasaan, dengan pemikirannya. Jadi seolah-olah orang tuanya ini kayak, wah kenapa anak saya tuh kayak mudah banget nih memberikan argumen gitu, perdebatan terus sering terjadi gitu nggak sih Bu? Betul. Kita ngomong 10 kata dia 30 kata gitu ya. Gitu. Kalau zaman dulu kita kan ngelihat orang tua udah melotot aja udah tahu ya, wah udah nggak berani lagi berkutik gitu ya. Kalau anak sekarang kita melotot mungkin dia melotot balik. Ya memang challenging sih Bu ya sebagai orang tua yang memang punya Gen Z juga. Tentu karena karakter saya Gen Y ya Bu ya, kemudian dididik oleh Gen X dan juga banyak Gen Y yang juga dididik oleh baby boomer ya. Itu ketika mendapati anak dengan karakter Gen Z yang tadi ya, yang hidup di era teknologi, kemudian secara pendidikan tuh anak-anak itu mengalami peningkatan kognisi yang luar biasa ya Bu ya, karena kan cerdas-cerdas gitu anak zaman sekarang gitu ya. Itu memang banyak kalau nggak paham itu melelahkan Bu mendidik Gen Z itu. Banyak kerja banyak harus tarik nafas gitu ya. Makanya kalau ditanya gimana sih cara mendidik Gen Z, pertama harus paham dulu nih karakter Gen Z, karena memang jelas-jelas sangat berbeda gitu ya antara Gen X, Gen Y dengan Gen Z itu berbeda. Nah, kita harus paham dulu tentang karakter Gen Z dan masuk ke dunia mereka. Gitu semuanya harus adaptasi ya. Betul. Didiklah anakmu sesuai zamannya gitu ya. Jadi ya akhirnya Bu, saya tuh sebagai ibu yang punya anak Gen Z, Gen milenial, sebenarnya saya nggak tertariknya dengan drakor itu, dengan K-pop itu. Tapi mau saya harus minimal tahu gitu, nggak ketinggalan banget gitu ya. Bahasa-bahasa yang digunakan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi misalnya kayak drakor itu kan sebetulnya mereka kan hadir bukan lewat televisi ya, tapi lewat gadget gitu ya. Salah satunya drakor, terus lagi medsos kita kan makin banyak ya, ada TikTok, ada Instagram. Yang Instagram sekarang bikin candunya ini tuh lebih ke reels, video-video singkatnya itu yang bisa menyita waktu, apalagi sekarang ada TikTok juga gitu. Dan saya sih banyak sekali sih mendengar ya keluhan orang tua itu yang kewalahan, kenapa sih anak saya itu kalau nggak terlalu kritis, kalau nggak mereka silent gitu dengan orang tua, kayak kurang terbuka gitu komunikasinya. Bahkan mereka tuh kayak sering memakan waktunya sendiri, menikmati waktunya di ruangan tertutup. Ya mungkin mereka untuk menikmati gadget yang ada yang mereka punya itu gitu. Nah, kira-kira nih ya, kalau dari para pandangan Gen Z-nya sendiri nih, gimana nih? Karena kan semuanya sudah digital, apalagi sekarang kan era 0.0 ya, yang kita tuh bukan lagi berdampingan, tapi kita tuh emang semuanya itu serba digital gitu. Marketing ya, belanja online segala macam tuh udah bisa di dalam gadget gitu yang kita miliki. Kira-kira nih, sebatas mana sih pengaruh candu gadget tuh terhadap perilaku, maupun ada nggak sih kayak efek psikologisnya gitu yang mengganggu gitu? Iya Bu, jadi menurut saya sih candu banget Bu. Emang benar-benar gadget itu bikin ketagihan, sampai lupa waktu, lupa semuanya lah, lupa orang tua, lupa makan, lupa kerjaan gitu kan. Ya cuman ya balik-balik ke individunya sih Bu, lebih ke kayak
menumbuhkan kesadaran lebih tinggi aja kalau emang itu ya emang harus di-cut, cepat-cepat di stopin Manajemen gitu. gitu ya, Manajemen waktunya, lebih sadar dirinya tuh lebih ditingkatin aja. Nah, kalau orang tua gimana tuh untuk mengatasi anak yang udah kecanduan gadget banget tuh, udah nggak bisa lepas gitu dari gadget gitu. Oke, itu memang salah satu dampak dari gadget ya, sosmed. Salah satunya menghasilkan anak-anak Gen Z yang rentan dengan stres ya Bu ya. Nah, kalau saya jadi sebuah awareness ya, satu ketika mendampingi anak, saya bilangnya mendampingi dan saya tuh as a coach kalau ke anak-anak tuh ya. Jadi memang pola parenting zaman dulu yang orang tua adalah bos gitu ya, kamu harus nurut apa kata saya, itu udah nggak berlaku di Gen Z gitu ya. Jadi saya sebagai coachnya anak-anak ini, yang pertama awarenessnya adalah anak-anak saya rentan stres karena terpapar exposure sosial media tuh luar biasa, dan kita nggak bisa nyetop juga ya Bu, karena itu juga bagian dari kebutuhan mereka gitu ya. Bahkan anak saya juga sekolahnya di sekolah yang juga berbasis digital Bu, media belajarnya pakai iPad gitu ya. Jadi mau terpaparan sinar biru segala macam, justru saya sebagai orang tua punya kesadaran bahwa saya harus jadi support system anak saya untuk membantu mereka ketika mereka stres. Itu dulu, itu stres. Jadi jangan sampai orang tua ini nambah stres. Iya, betul. Itu yang pertama Bu, kalau menurut saya urgensinya. Karena di sekolah itu beban akademik juga tinggi Bu. Iya. Anak zaman sekarang, zaman dulu ekspektasi kognitifnya kan beda ya. Kalau sekarang tuh belajar tuh udah kayak kurikulum anak SMA tuh udah kayak kuliah ya Bu ya. Anak SMP udah kayak zaman kita SMA. Secara beban kognitif mereka berat. Belum lagi paparan sosial media kan memang menyebabkan anxiety dan lain-lain. Jadi memastikan betul orang tua itu jangan nambah stres ketika mendidik gitu ya. Yang tadi gaya militer itu gitu yang udah itu buat mereka nambah gitu ya? Betul, nambah stres. Kemudian kalau misalnya pola parenting itu kan mungkin udah belajar juga sama Bu Rizky, 4 gaya parenting ya, yang otoriter gitu, yang saya adalah bosnya, yang strict gitu, yang sangat ketat, itu udah nggak bisa lagi. Kalau enggak ya itu yang tadi Ibu bilang, kok anak saya cenderung menarik diri ya, saya malah nggak butuh terbuka. Boleh jadi dari pola asuhnya memang otoriter. Otoriter itu kan kehangatannya minim, tapi kontrolnya over gitu ya. Nah ini kan membuat Gen Z itu kabur itu. Kalau zaman dulu kita iya aja ya Bu, karena orang tua yang otoriter udah ngelihat melotot aja kita udah diam, udah takut. Tapi nggak dengan anak sekarang, kan kritis. Kalau anak-anak yang terbuka sebaliknya tadi, yang berani berargumen gitu ya, terbuka gitu ya, boleh jadi itu malah pola asuhnya mungkin demokratis ya Bu ya. Artinya anak tuh bisa jadi diri sendiri, merasa aman ya untuk berekspresikan emosi, pendapat gitu ya. Nah mungkin PR-nya nih di sini kontrolnya tuh perlu jangan kebablasan juga sampai ke permisif ya Bu ya. Yang segala friendly banget sama anaknya gitu ya. Apa-apa anak mau tapi kontrolnya kurang. Ya, itu yang ditakutkan jadinya anak jadi lembek. Gitu iya, lembek, dan bahkan yang kecanduan-kecanduan itu berarti pola asuhnya termasuk yang sangat, kalau nggak neglected, mengabaikan, nggak diurus anaknya ya, terserah gitu ya, ngurus sendiri atau enggak, memang sangat permisif, apapun boleh. Nah itu memang beresiko anak tuh kecanduan gitu ya. Ya itu yang tantangan lagi kepada orang tua yang juga sibuk di luar. Gitu. Iya betul. Jadi mereka merasa nyaman, anaknya aman ketika anaknya ya udah anaknya nggak kemana-mana, tapi anaknya ada di gadget gitu, kecanduannya. Itu Padahal bukan lagi kemana-mana, dia keliling dunia ya Bu ya. Melalui gadgetnya itu ya, melalui medsos. Iya. Gitu. Kita nggak tahu sosial dia di medsos seperti apa gitu, pertemanannya. Betul. Apa yang dia buka gitu ya. Padahal kalau di dunia nyata ya Bu, misalnya anak kita mau katakanlah usia 7 tahun ya Bu ya, terus dia, aku mau jalan-jalan ke Singapura gitu ya, kita izinkan nggak Bu? Ya agak pikir kan. Nggak mungkin ya kita izinkan tanpa pendamping, tanpa yang gitu ya. Nah ini anak tuh bebas menggunakan sosmed, menggunakan gadget tanpa pendampingan, tanpa kontrol, tanpa pengawasan, tanpa kesepakatan gitu ya. Sama aja membiarkan anak kita tuh nyemplung keliling dunia tanpa pendamping dengan segala bahaya dan resikonya. Jadi gitu. pembangunan komunikasi juga perlu banget ya. Sangat. Pola komunikasi orang tua dan anak itu yang
ya yang kepengennya itu seperti apa sih kayak dari Gen Z itu sebetulnya. Pengennya gimana sih? Kalian itu kan mudah banget nih terpapar dengan yang namanya mudah banget emang adiktif ya dengan medsos atau dengan apapun yang ada di dalam yang disediakan oleh gadget itu ya. Nah, tapi kan di satu sisi kalian juga nggak boleh lupa bahwa ada peran orang tua gitu di rumah gitu. Nah, komunikasi yang harusnya yang paling nyaman nih, yang harus kalian pengen dari para orang tua itu seperti apa sih sebetulnya? Kami pengen denger nih ya. Iya Bu, jadi saya itu kan generasi Z yang paling awal ya. Jadi saya itu masih dididik sama orang tua yang baby boomers sebenarnya. Oh iya. Iya. Jadi ini anak-anak bungsu. Bungsu. Jadi makanya bingung juga karena orang tua saya itu kan emang tidak sama sekali mengerti teknologi gitu kan. Jadi maksudnya kayak cuman punya handphone itu cuma bisanya WhatsApp, telepon, cuma kayak Instagram, TikTok itu nggak ngerti. Jadi saya itu generasi yang mencari-cari sendiri, mencari jati diri sendiri sih lebih. Jadi bingung di awal-awal tuh kayak mau ngapain, ini tuh apa yang dirasakan. Cuman kan sekarang teknologi tuh makin bisa kita akses di mana-mana gampang gitu. Jadi, saya juga orangnya tuh senangnya belajar. Jadi saya mempelajari semuanya sampai saya simpulkan oh ternyata memang kembali ke individunya masing-masing. Kalau saya pribadi sih maunya diperlakukan ya ini aja sih, demokrasi aja. Saya ngomong, orang tua ngomong, siapapun boleh ngomong, berargumen. Kalau saya gitu Bu. Berbicara orang tua yang generasi baby boomers gitu ya. Itu kan ya mereka mungkin memang tidak ada teknologi pada waktu dia muda gitu, tapi kan seiring berjalannya waktu untuk orang tua yang pikirannya maju mereka akan mengikuti gitu. Dan beruntungnya kalau kita memiliki orang tua yang memiliki pikiran yang terbuka gitu ya, pikiran terbuka, jiwanya muda, dia memandang kemajuan itu adalah sebuah kebaikan begitu ya. Ingin mengupgrade diri gitu ya, mengikuti apalagi anaknya yang dia lahirkan itu ya anak yang ya katakanlah anak yang sudah sangat jauh dari usianya gitu. Nah, saya kira itu tidak masalah sih bagi baby boomers gitu ya, nggak akan kaget-kaget juga gitu. Kalau terus belajar, kalau mereka juga menyesuaikan. harus sadar diri bahwa mereka itu punya anak yang berlainan nih generasinya gitu, perubahan di eranya itu sudah berkembang begitu ya. Cuma mungkin itu lebih ke baby boomers yang masih fisiknya masih sehat kali ya. Kebetulan baby boomersnya saya ini kan udah pendengarannya udah berkurang, udah sakit gitu, jadi ya memang bingung. Saya itu dari tamat SMA itu udah nggak tahu. Padahal dari tamat SMA itu kan harusnya kita kayak gini loh, diarahkan kayak gini ini enggak. Berarti mandiri banget ya, mandiri banget Bu. Makanya sampai hari ini tuh kadang-kadang ngerasain ini juga ya, kayak gejolak di hati tuh kan kalau sedih tuh bingung mau kemana, kayak apa gitu. Tapi deket sama kakak-kakaknya dekat. Oke. Berarti role modelnya berarti dari kakak-kakak ya? Iya, kakak yang di atas saya, 10 tahun di atas saya. Tapi biasanya kan kalau anaknya saudaranya banyak itu biasanya dia akan mencari sosok orang tua tuh dari saudara. Iya Bu. Beruntungnya orang tua saya tuh nggak otoriter lah, jadi kayak ya udah gitu. Iya kan, walaupun beda generasi, sekalipun dari baby boomer sebetulnya kalau mereka punya pola pikir yang maju, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, betul. Terus sekarang kan fenomenalnya itu banyak banget ya, kayak mulai terdengar kenakalan remaja, bullying segala macem ya, banyak banget. Dan salah satunya juga kayak silent dengan orang tua ya, silent dengan orang tua gitu. Dan satu lagi tuh fenomena kayak gampang banget bosan gitu ya. Ya kan, apalagi nih generasi Z ini kan banyak banget nih udah masuk dunia kerja juga gitu ya. Dan mereka itu, saya juga kebetulan kerja bersama generasi Z. Jadi saya sudah mengamati juga bahwa mereka itu kayak mereka itu mungkin secara penggunaan teknologi canggih banget ya. Karena mereka sudah terbiasa, sedangkan saya yang generasi Y ya. X apa ya? Y 90-an tuh. Iya, kita Bu. Jadi yang kadang kan kayak
saya kurang tahu nih, kok mereka udah tahu gitu, cepet banget nih mereka ya belajarnya gitu. Tapi saya lihat juga bahwa mereka ini juga gampang bosan juga gitu, mudah terdistraction sama medsos juga kalau lagi kerja gitu. Nah, mengatasi, kira-kira bisa nggak sih dirubah gitu ya, bisa nggak ada solusi sih dari kita gitu ya, membahas ini, apakah ada nih solusi biar Gen Z ini juga berkualitas, bekerjanya juga mereka udah poin-poin plusnya kan mereka sangat terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya teknologi, tapi mereka itu juga perlu mengasah soft skillnya gitu, bukan hard skill saja, kayak soft skill kayak problem solving, coping stres kayak gitu ya, atau hal yang sifatnya etos kerja baik gitu ya. Nah, untuk khususnya nih untuk para Gen Z yang sudah bekerja, dari orang tua nih, kira-kira ada nggak sih solusi biar mendidik, bagaimana cara mengarahkan anak-anaknya ini bisa menjadi Gen Z yang berkualitas gitu. Iya, kalau kebutuhan dalam pola asuh Gen Z ya, memang lebih ke life skill ya Bu ya. Karena secara kognitif, wah mereka udah pinter banget, udah digital native gitu, nggak perlu diajarin lagi. Justru yang harus mereka belajar itu tadi Bu, life skill, tanggung jawab, kemandirian, ketangguhan gitu ya. Karena mereka terbiasa dengan segala macam kemudahan. Otaknya pun tidak dilatih untuk menunda gitu ya, menunda delay gratification itu ya Bu, kayak zaman dulu kita Bu kalau mau dapet hiburan kan nunggu seminggu dulu ya baru bisa nonton Doraemon ya, kalau saya Sailor Moon itu ditunggu-tunggu sabar gitu ya. Nah kalau anak zaman sekarang kan kapanpun dimanapun dia mau hiburan sudah tersedia semua. Nah itu juga menyebabkan ya apa namanya, menikmati prosesnya itu butuh dilatih gitu ya. Betul. Maka sangat penting ya melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak organisasi gitu ya, aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu menjadi stimulasi dia untuk tadi menikmati setiap proses dalam belajar, kemudian bersosialisasi, life skill, semuanya tentang life skill, berlatih bahkan self management. Nah ini juga luar biasa. Kayak di rumah, gitu ya, kayak di rumah ini kan saya memang ada asisten rumah tangga ya. Jadi memang kalau dengan ada asisten rumah tangga tuh jadinya anak-anak tuh sudah ya sudahlah gitu ya. Maka kita perlu punya batasan dan komitmen. Misalnya setiap hari Minggu setidaknya ya Bu ya, setidaknya setiap hari Minggu itu anak-anak harus dilibatkan dalam aktivitas rumah tangga, aktivitas domestik. Dan ternyata saya juga baru banyak baca jurnal tentang hubungan kemandirian dengan kesuksesan di kemudian hari. Betul. Jadi betul kalau ada pepatah mengatakan kalau kamu mau menaklukkan dunia, taklukkan dulu tempat tidurmu. Nah itu tuh benar banget gitu ya. Anak-anak itu, saya kan banyak konseling remaja ya Bu ya. Anak-anak yang mentalnya fragile gitu ya, anak-anak yang bermasalah kecanduan dan lain-lain. Kalau dilihat salah satu aspek kemandiriannya memang benar-benar tidak terstimulasi rata-rata. Self managementnya jadi kacau, apalagi self controlnya, memanage berapa menit dia main handphone, berapa menit dia nonton YouTube gitu. Banget ya orang tua harus mendidik itu dari rumah gitu. Iya betul. Terbiasa ketika dia sudah bekerja. Dan sayangnya di sekolah tidak banyak yang diajarkan tentang life skill ini. Sekolah fokusnya kognitif, olimpiade ini akademik gitu ya. Nilai akademiknya aja yang diukur gitu. Padahal ya pendidikan itu kan bukan hanya melulu tentang kognitif. Iya betul. Ya, pedagogik itu kan kalau bicara tentang ilmu filsafatnya pendidikan itu kan mendidik anak itu mengetahui potensi dirinya sedini mungkin, kemudian dia bisa mandiri gitu. Bisa mengatasi segala hal yang sifatnya itu akan dia hadapi itu secara mandiri. Nah harusnya sekolah itu harus berpihak nih, bukan hanya ke hard skillnya aja. Iya gitu. Termasuk talent tadi ya Bu ya. Salah satu kebutuhan Gen Z adalah memetakan talent mereka sejak dini tadi. Dan sekolah ini masih banyak yang masih fokus kepada anak tuh harus semua pinter pelajaran gitu. Padahal anak-anak tuh nggak harus semua bisa. Dia fokus ke apa yang dia enjoy, easy, excellent gitu ya. Kita fokus di situ. Nah ranahnya lebih ke situ sih Bu, pendidikan Gen Z ini. Mbak Anggun gimana tuh? Sudah tahu belum nih potensi dirinya nih, sukanya apa gitu, kerjanya kayaknya di bidang apa gitu? Saya tuh lebih suka kerja
tidak banyak di bawah tekanan, maksudnya tidak banyak orang yang menekan saya gitu. Sukanya kebebasan gitu ya, kreativitas kreatif gitu. sendiri sih lebih ke, jadi makanya saya pilih kerjaannya itu beruntungnya sih bisa milih ya di tempat yang emang ya udah saya sendiri di situ gitu. Jadi saya punya pimpinan hanya satu dan dia yang memerintahkan saya, ya udah nanti saya yang menyebarkan informasinya. Saya lebih nyaman di situ sih Bu. Kira 10 tahun kerja ternyata emang saya lebih nyaman. Kayak teman-teman saya itu kerjanya banyak nih partnernya. Nah saya itu kalau terlalu banyak partner saya pusing Bu gitu. Pusing rasanya tuh kayak gimana, yang mana duluan ya, kok semuanya ngomong gitu ya. Saya sih nyamannya sih di situ Bu. Jadi beruntung nih, jadi udah pas banget sama dunia pekerjaannya sehingga kayak masalah-masalah yang ada di Gen Z bekerja ini juga nggak terlalu terasa gitu ya. Nggak terlalu. Untungnya. Itu memang dari sejak awal sudah mengetahui potensinya gitu ya. Nah, saya ini untuk para orang tua yang sudah terlanjur nih ya, mereka mungkin kurang literasi juga. Terus mereka kewalahan nih menghadapi para anak-anak mereka yang mereka itu sudah sangat kecanduan gadget, kemudian mager-mageran, yang suka berdebat gitu. Kira-kira ada nggak sih kita kita bisa bagi kepada orang tua ini untuk menjadi rekan maupun orang tua yang baik sekaligus sahabat dengan anak-anak Gen Z ini? Dari mana mulainya ya kalau anak udah di kondisi tadi ya, udah kecanduan, udah nggak deket gitu ya. Ada satu prinsip yang saya sering coba latihkan juga, connection before correction. Jadi sebelum kita mau punya rencana mau perbaiki anak saya gitu ya, iya. Jadi connectionnya dulu ya. Jadi dengan anak-anak itu kan biasanya anak-anak yang problem itu pasti kalau kita cek attachment atau bonding dengan orang tua juga biasanya terkendala ya Bu ya. Nah kalau kita mulai dari mana nih kalau anak udah terlanjur jauh dari orang tua atau delinkuensi membangkang ya Bu ya, atau misalnya udah kecanduan, dari mana? Dimulai dari membangun koneksi dulu dengan anak, menyamankan dulu. Ketika hatinya sudah terbeli ya, kita mulai menata bahkan dari orang tuanya. Jadi saya itu kan terapis ya Bu ya. Kalau misalnya anak-anak di bawah 18 tahun saya bersyarat Bu terapinya. Kalau nanti dalam proses terapi ini saya mendapati ini anak bermasalah karena problem orang tua gitu ya, maka yang akan saya prioritaskan untuk terapi terlebih dahulu orang tuanya. Nah, iya, karena biasanya sangat cepat perubahannya kalau orang tuanya juga belajar. Dan saya bilang, saya di sini bukan laundry. Jadi tolong ya anak saya bermasalah gitu. Oh, saya healing, saya rilis stresnya gitu ya. Saya bantu kecanduannya selesai. Sampai rumah trauma lagi. Begitu lagi gitu, ngulang lagi. Jadi kan kayak laundry jadinya gitu. Jangan sampai orang tua itu nggak sadar ya bahwa sebetulnya anak itu kan dari mereka juga gitu. Dari pola asuh mereka juga. Kenapa anak bisa begitu? Betul. Jadi anak tuh cerminan orang tua sebetulnya. Meskipun ada yang curhat seperti ini ya Bu. Anak saya sejak SMP gabung di sekolah ini pribadinya berubah gini. Saya tanya balik ya Bu ya. Sudah berapa tahun anaknya berteman dengan yang ini? Baru 2 bulan Bu. Katanya udah berubah anak saya. Sekarang pertanyaan saya, 2 bulan berubah bersama teman-temannya. Bersama ibu berapa tahun? 13 tahun. Kok yang 13 tahun dengan yang 2 bulan lebih berdampak yang 2 bulan? Mari kita evaluasi yang 14 tahunnya seperti apa. Harusnya dicari dulu. Harusnya yang paling berdampak kan yang 14 tahun ya Bu ya. 14 tahun bersamaan harusnya yang menentukan karakter anak yang 14 tahun. Kok ini yang 2 bulan? Jadi lagi-lagi ya orang tua perlu mengevaluasi, belajar gitu. Kalau sampai orang tua itu hanya fokus perubahan anak aja. Nggak efektif. Orang tuanya dulu yang harus berubah gitu. Sebenarnya membangun koneksi dulu. Gitu. Menarik sekali ya Bu, sebetulnya ya masih banyak ya yang perlu kita bahas ya kalau untuk berbicara tentang parenting, apalagi parenting yang tepat bagaimana ya. Lebih kurang tadi ya sudah kita dengar bahwa parenting itu perlu menyesuaikan pada generasi juga pada anak seperti apa, dan kita tetap harus mengupgrade diri ya sebagai orang tua ya, apalagi sekarang itu Gen Z, kemudian Gen Y dan Gen Z ini yang sedang banyak-banyaknya ya, karena kan kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia ini yang lebih kurang 270-an juta ini,
kalau dari datanya itu ya seperempatnya itu anak muda gitu. Bener. Jadi ya mau nggak mau kita harus menghasilkan ya, menyesuaikan diri kita dan menghasilkan bagaimana cara membentuk para Gen Z dan Gen Y, anak-anak muda ini yang menjadi anak yang sangat berkualitas gitu. Karena ini juga akan turut memajukan perkembangan kehidupan bangsa kita juga gitu untuk masuki masa Indonesia emas gitu. Oke, mungkin lebih kurangnya seperti itu ya Bu ya untuk hari ini. Mbak Anggun, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Baiklah, untuk podcast kali ini saya kira bisa kita akhiri bahwa Gen Z maupun generasi muda itu sangat perlu sekali untuk kita arahkan, kita temani dan kita support karena kemajuan bangsa itu ada di tangan mereka. Dan saya sendiri sebagai di sini membersamai para Gen Z turut bangga karena bisa langsung memberikan apapun yang terbaik bagi para generasi kita ini dari sisi positif maupun dari sisi afektifnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya.